Saudara sekalian, Yesus mengajarkan pada kita dalam khotbah di bukit banyak tentang apa yang menjadi ciri khas kita sebagai pengikutnya, mulai dari hal berdoa, hal berpantang dan berpuasa, hal memberi sedekah, dan sebagainya. Dan hari ini tentang hal pengampunan. Yesus mengajarkan pada kita bahwa murid-murid Kristus haruslah bisa sampai kepada kedalaman hati yang paling dalam, melakukan pengampunan sungguh secara tuntas seperti yang dilakukan oleh Allah sendiri. Bagi Allah yang dikehendaki adalah orang yang bisa memohon maaf dan ampun lalu bertobat dalam pertobatan yang sejati, yaitu ketika dia bisa berbalik dari hidupnya yang lama kepada hidupnya yang baru dan tidak meninggalkan sedikit pun yang namanya kecurangan dan kefasikan. Pada kita dituntut untuk bisa juga mengampuni seperti Allah. Tidak mudah untuk menilai dan mengadili serta menghakimi orang lain, apalagi hanya dari hal-hal yang nampak secara lahiriah, sekalipun itu adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran. Karena bagi Allah, apa yang dilakukan dari hati yang paling dalam, itulah pertobatan yang sejati. Dan kita juga diminta untuk berani lebih dahulu meminta maaf ketika kita bersalah, berdamai dengan orang lain yang barangkali kita anggap sebagai musuh atau bahkan orang yang tetap menyimpan dendam pada kita. Karena kita tidak boleh membiarkan ada dendam yang senantiasa tersimpan dan kita berlarut-larut dalam suasana permusuhan dengan orang lain. Dasarnya adalah bahwa keselamatan yang kita miliki, terutama melalui sakramen yang kita terima, hendaknya tidak memberi ruang sedikit pun untuk dosa, kesalahan, atau juga permusuhan kita dengan orang lain. Karena lewat sakramen kita bersatu dengan Allah sendiri. Maka kalau dengan Allah kita anggap kita bersatu dalam sakramen, tetapi kita justru masih bermusuhan atau menyimpan dendam pada orang lain, atau juga mudah menghakimi dan mengadili orang lain sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang tidak benar, maka sebetulnya kita juga belum berdamai dengan Allah sendiri. Dan kesatuan kita dengan Kristus melalui sakramen menjadi tidak sejati. Oleh karena itu pesan Tuhan sangat jelas bagi kita, supaya ketika kita ada relasi, hubungan yang kurang baik dengan orang lain, kita diajak untuk bisa berinisiatif terlebih dahulu, mengambil tindakan pertama untuk meminta maaf. Atau kalau ada orang yang bersalah tanpa meminta maaf pun pada kita, Yesus sebetulnya menghendaki supaya kita segera mengampuni dia. Itulah persembahan yang sejati yang bisa kita berikan kepada Allah, terutama ketika kita datang ke dalam sakramen Ekaristi, di mana kita akan bersatu dengan Tuhan sendiri. Bersatu dengan Tuhan berarti juga bersatu dengan sesama, karena Tuhan menghendaki bahwa kasih yang sejati itu adalah kasih kepada Allah yang kelihatan, yang tidak kelihatan melalui kasih kepada sesama yang kelihatan.
kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.